Hari ini Ibu, karena ini merupakan tawakufan dan sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Untuk pengajian kaum ibu kali ini saya akan membawakan pelajaran tentang puasa Ramadan. Tapi saya berusaha bagaimana supaya zuhur selesai. Jadi bagaimana caranya dari bab pertama sampai akhir soal puasa kita berusaha kupas tuntas, tapi tentunya dengan tanpa membuang banyak waktu. Kita ringkaskan juga waktunya, insya Allah. Nah, karena itu saya minta ibu-ibu semua yang hadir sini betul-betul perhatian, karena ini menyangkut keabsahan puasa kita besok. Jadi ibu-ibu yang hadir sini semua mesti punya ilmu. Apa rukun puasa, apa syarat puasa, apa yang membatalkan puasa. Nah, ini semua. Dan begitu juga apa adab puasa, insya Allah akan kita pelajari saat ini. Kita mulai pelajarannya, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat. Ada tampil di gambar di depan ibu? Ada. Coba tim ini kamera bisa diambil gambarnya? Bisa. Di ujung sana TV keluarga bu? Ada bu ya? Ya bagus, terima kasih tim media kita. Baik, sekarang mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita hari ini tentang syariat puasa. Itu berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Mengikuti madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik. Sekarang kita mulai dari takrif puasa. Takrif itu artinya bu, definisi, makna, arti. Apa sih arti puasa sebetulnya? Lughatan wastilahan. Baik secara lughah itu maksudnya secara bahasa, secara etimologi. Nah, sedangkan secara istilah itu maksudnya secara terminologi. Nah, perhatikan di sini, kita lihat di papan sana atau di layar. Yang dimaksud dengan puasa secara bahasa adalah al-imsak anis syai'. Kalaman kana au ta'aman. Jadi yang dimaksud dengan puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu. Kalau kita menahan diri dari sesuatu, itu namanya puasa. Baik menahan diri dari ucapan, menahan diri dari perbuatan, atau menahan diri dari makan dan minum, itu secara bahasa namanya puasa. Ada disebut puasa bicara, ada yang disebut puasa politik. Puasa politik artinya dia nggak bicara politik dulu. Ada lagi juga yang bicara puasa makan atau puasa minum. Tapi secara istilah, secara terminologi, puasa itu adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Nah, ini menarik. Jadi puasa itu adalah menahan diri, al-imsak anil muftirat, dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, apa saja membatalkan puasa? Nanti sebentar lagi akan kita uraikan. Jadi dia menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasanya. Dari waktunya dari kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Terbit fajar itu bukan terbit matahari bu ya. Bu, ibu, jangan salah tafsir. Terbit fajar bukan terbit matahari. Terbit fajar itu masuk waktu subuh. Nah, masuk waktu subuh itu disebut terbit fajar. Kalau terbit matahari lain lagi. Puasa mulai dari terbit fajar, bukan dari terbit matahari. Nah, kemudian sampai kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Maksud tenggelam matahari masuk waktu maghrib. Nah, jangan lupa ma'an niyah, harus dengan niat. Kalau nggak ada niat nggak sah. Jadi puasa harus dengan niat. Jadi kalau orang menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari dengan niat, itulah yang dimaksud dengan puasa.
Alhamdulillah. Baik. Sekarang sejenak kita lihat sejarah puasa. Sejarah puasa, bahwa puasa ini ibadatun qadimah, syariatun qadimah. Puasa ini adalah suatu ibadat yang sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat terdahulu juga ada kewajiban puasa, walaupun ada perbedaan waktunya, ada perbedaan jumlah harinya, tapi substansi makna puasa itu sudah ada dari syariat umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara di zaman Nabi Alaihi Salatu Wasallam, puasa Ramadan itu baru diwajibkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi pada saat di kota suci Mekah, puasa belum wajib tuh. Puasa Ramadan belum wajib. Waktu Nabi hijrah 1 tahun pertama masuk Ramadan belum wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, masuk tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban turun perintah Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban puasa. Nah, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, disitulah di tahun kedua Hijriah baru diwajibkan puasa atas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu kita catat, pertama kali puasa itu diwajibkan, itu wajibnya masih wajib mukhayyar. Nah, artinya wajib mukhayyar, mau puasa boleh, enggak puasa enggak apa-apa, tapi bayar fidyah. Jadi orang yang sehat juga enggak apa-apa enggak puasa, asal bayar fidyah. Nah, itu diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Jadi pada saat kita dengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada saat ayat itu turun, ya puasa Ramadan memang sudah diwajibkan. Tapi di ayat berikutnya dijelaskan. Nah, dijelaskan bahwa orang-orang yang mampu tapi nggak mau puasa, nggak apa-apa, tapi wajib bayar fidyah. Nah, jelas gak Bu? Kenapa nggak langsung diwajibkan saja, nggak pakai bayar fidyah? Nah, supaya umat Islam nggak kaget, ini puasa 1 bulan penuh. Jadi ternyata puasa itu diwajibkannya secara bertahap. Nah, begitu turun ayat 185, saudara, di mana Allah menyatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka wajib dia puasa bulan Ramadan tersebut. Baru umat Islam wajib puasa Ramadan. Yang kuat wajib, nggak boleh bayar fidyah. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, itu sekedar sejarah supaya kita tahu. Tapi untuk umat Nabi sekarang tentu puasa Ramadan itu sudah diwajibkan 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita termasuk minas shaimin was shaimat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dalil Quran. Nah, sementara di dalil sunnah kita tahu pada saat Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil Islam. Jibril mengatakan alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang apa itu Islam. Nah, Nabi menjawab alaihi salatu wasallam, Islam itu adalah antas hada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tasuma ramadan. Nah, jangan lupa tuh. Jadi artinya di sini Nabi alaihi salatu wasallam, saudara, pada saat ditanya apa itu Islam, Nabi menjawab Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, bayar zakat, juga termasuk puasa Ramadan. Berarti puasa Ramadan itu termasuk rukun Islam. Kalau puasa Ramadan termasuk rukun Islam, berarti dia wajib untuk dilaksanakan. Di hadis lain Nabi mengatakan buniyal Islamu ala khams, bahwa Islam ini berdiri atas 5 perkara. Salah satunya adalah saum Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Sampai di sini jelas Bu ya? Bu, jadi puasa itu termasuk rukun
Islam. Kalau gitu wajib gak puasa Ramadan? Wajib. Dan ini termasuk usul, Bu, ya, bukan furu. Artinya usul, meyakini kewajiban puasa Ramadan itu usul, bukan furu. Artinya usul, saudara, semua madhab Islam wajib sepakat, tidak boleh ada perbedaan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga karena ini usul, umat Islam gak boleh beda pendapat. Kalau beda pendapat, batal imannya, batal Islamnya. Seperti apa? Kalau ada orang ngaku Islam, terus dia mengatakan puasa Ramadan gak wajib, dia murtad, dia keluar dari Islam. Jadi kewajiban Ramadan, percaya akan wajibnya puasa Ramadan, itu masalah usuluddin, itu masalah pokok agama, tidak boleh kita ingkari. Kira-kira jelas gak, Bu? Tapi di dalam masalah Ramadan memang banyak hukum furu. Ada perbedaan-perbedaan pendapat, saudara. Nah, itu masalah furu. Kalau perbedaan pendapat tentang apa saja membatalkan puasa, ada perbedaan pendapat, itu furu. Gak apa-apa beda pendapat selama ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi wajibnya puasa Ramadan itu bukan furu. Gak boleh ada perbedaan pendapat. Itu usuluddin. Semua harus menerima. Nah, sampai di sini jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk syarat wajib puasa. Ini yang ke syarat wajib puasa. Perhatikan, Bu, ya. Syaratnya ada syarat wajib, ada syarat sah. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Yang kita pelajari pertama, syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Jadi yang wajib puasa Ramadan itu adalah orang beragama Islam. Selain Islam nggak wajib. Nah, kira-kira jelas tidak? Jadi jangan maksa-maksa orang di luar Islam untuk puasa, nggak perlu, saudara. Ngajak juga nggak perlu, apalagi maksa, saudara. Nah, nggak perlu, karena yang kena kewajiban puasa Ramadan adalah umat Islam. Yang kedua, balik. Artinya balik sudah dewasa. Anak-anak belum wajib. Yang sudah wajib puasa yang balik. Nah, ukuran balik untuk anak laki-laki, saudara, salah satu di antara dua, mana lebih dulu? Apakah dia bermimpi dulu yang menyebabkan dia junub, hadas besar, atau dia sudah mencapai usia 15 tahun Qamariyah, 15 tahun Hijriyah. Jadi kalau anak lelaki umur 15 tahun sempurna Hijriyah, belum pernah mimpi, belum pernah junub, tetap sudah dewasa. Tetap sudah dewasa. Berarti apa? Dia mukallaf secara syar'i. Dia wajib melaksanakan segala perintah Allah. Bu, kira-kira jelas gak, Bu? Jadi kalau ibu punya anak udah umur 15 tahun, itu anak ibu nggak usah ditanya lagi sudah mimpi atau belum. Kalau udah 15 tahun ya sudah, dia sudah dewasa. Nah, jelas kira-kira ya. Tapi kalau ada anak laki-laki umur 12 tahun sudah mimpi, belum 15 deh, katakan 12 tahun dia sudah mimpi, dan dia sudah ngerti, dia sudah junub, dia sudah hadas besar, maka anak tersebut sudah dewasa. Jadi anak laki salah satu tuh, mimpi dulu apa 15 tahun dulu. Kira-kira jelas gak, Bu? Nah, kalau anak perempuan, kalau anak perempuan juga ada dua ukuran. Yang mana lebih dulu? Haid dulu atau 15 tahun dulu? Bu, tunggu dulu. Bu, anak perempuan sama dengan anak laki, ada dua ketentuan. Kalau anak perempuan sudah haid, belum berusia 15 tahun, tapi sudah 9 tahun lebih. 9 tahun lebih, 9 tahun atau 10 tahun atau 11 tahun, dia sudah haid. Begitu dia haid, dia sudah dewasa. Jelas, Bu? Terus ada anak perempuan sampai 15 tahun Hijriyah, belum haid, tetap dia sudah dewasa. Nah, jadi jangan sampai ibu nanti punya anak umurnya udah 15 tahun tapi belum haid. Karena si anak belum haid, terus ibu menganggap ini anak masih kecil terus. Ini masih kecil, belum wajib. Enggak. Kalau sudah 15 tahun Qamariyah, mau anak laki, mau anak perempuan, pasti sudah dewasa. Kira-kira jelas gak, Bu?
Tapi sebelum 15 tahun, kalau anak laki sudah hadas besar, junub, sudah mimpi, dia dewasa. Kalau anak perempuan sebelum 15 tahun sudah haid, berarti dia sudah dewasa. Tapi syarat minimal 9 tahun. Nah, jadi kalau 8 tahun sudah haid, itu bukan haid. Nah, itu istihadah, itu darah penyakit. Buru-buru tuh anak bawa ke dokter. Bu, kalau ibu punya anak perempuan belum 9 tahun, tahu-tahu sudah haid, buru-buru bawa ke dokter. Itu bukan haid. Itu istihadah, itu darah penyakit, ada kelainan, segera berobat. Tapi kalau sudah 9 tahun lebih, anak ibu haid, ibu jangan kaget. Karena memang anak perempuan itu batas minimal daripada usia haidnya adalah 9. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri kita punya Nabi, itu awal haidnya 9 tahun. 9 tahun beliau haid, saudara. Jadi 9 tahun beliau sudah dewasa. Jadi ukuran dewasa bukan KTP, Bu ya. Ini saya bicara aturan syariat. Kalau